Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, kemantapan iman dan takwa, sehingga kita bisa komitmen untuk belajar dan mempelajari ayat-ayat Allah. Menyaksikan tayangan YouTube ini tiada lain untuk belajar, berupaya memahami ajaran Allah, dan berusaha dalam hidup dan kehidupan ini kita amalkan apa yang kita pelajari dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita masih dalam kajian hal-hal yang akan membentengi diri kita sehingga kita selamat dari godaan harta, wanita dan tahta, serta berbagai nikmat yang diberikan Allah. Jangan sampai nikmat-nikmat tersebut bukan malah menjadikan kita taat, syukur kepada Allah, tapi menjadikan kita kufur kepada Allah dan menggelincirkan kita sehingga kita lupa akan tujuan kehidupan. Yang pertama, jangan lupa bangun. Ketika mau menghadapi lautan yang dalam, bangun kapal. Pilih kapal yang canggih. Itulah kapal yang dikonstruksi, yang dibangun melalui iman kepada Allah. Yang kedua, wahsyuhat taqwa. Bangun. Jadikan isi-isi kapal itu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Penumpangnya bertakwa. Nahkoda kapalnya orang-orang yang bertakwa. Sampai kepada ABK-ABK-nya pun orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga selamat kapal tadi. Yang ketiga, kata Luqmanul Hakim dan Sayyidina Umar bin Khattab, wa syira'uhat tawakkal. Dan jadikan layar kapalmu itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan, jamaah rahimakumullah, mengarungi lautan yang dalam dan menenggelamkan ini iman, takwa dan tawakal. Apa itu tawakal? At-tawakkul lughatan min kalimati wakala. Tawakal itu berasal dari kata wakala. Itulah dia secara bahasa al-i'timad 'alal ghair. Itulah i'timad 'ala Allah. Yaitu menggantungkan diri kepada zat Allah Subhanahu wa taala litasyiri amrin ma, untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, wa tafwiduh, dan menyerahkan sepenuhnya segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal secara istilah sidqul i'timad 'ala Allah. Bagaimana kita memurnikan bahwa diri kita ini menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi tasyiril umur, dalam menjalankan berbagai urusan, berbagai pekerjaan, berbagai usaha yang kita kerjakan. Jangan lupa al-i'timad 'ala Allah. Bersandarlah kita kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah rahimakumullah, tawakal juga adalah daf'u madarid dunya wal akhirah. Tawakal juga adalah bagaimana kita mengatasi diri, menghindari diri dari hal-hal yang menjerumuskan kita dalam kehidupan dunia, apalagi sampai akhirat. Jamaah rahimakumullah, itulah dia tawakal. Bagaimana kita setelah berusaha, bagaimana kita setelah melakukan segala ibadah, kita serahkan semuanya karena ini adalah perintah Allah. Kita jalankan sesuai dengan perintah Allah. Tinggal kita tawakal. Bagaimana kita berserah diri segala apa yang kita usahakan dan kita kerjakan, karena kita tiada lain bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu dapat kita lihat dalam beberapa hal.
Yang pertama, atawakkal 'ala Allah fi islahin nafs. Tawakal yang pertama adalah tawakal bagaimana kita menyandarkan diri kita kepada Allah dalam memperbaiki diri. Dalam memperbaiki diri kita. Duna muqaranatiha bi anfusil akhar. Tanpa kita banding-bandingkan dengan orang-orang lain. Gak usah kita bandingkan diri kita, istilah kita. Apa istilah pepatah kita? Itulah yang dikatakan pepatah kita, aib ya. Ya, di seberang lautan nampak gajah, di semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Apa artinya? Jangan kita bandingkan kepada orang lain. Kita membandingkan orang, kenapa begini? Enggak usah. Aib orang kita tahu, aib diri kita tidak. Itulah yang dikatakan pepatah tadi. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Ya rahimakumullah, enggak usah kita sibuk mencari aib orang. Makanya tawakal adalah bagaimana kita perbaiki diri kita. Islahun nafs. Bagaimana diri kita memperbaiki diri kita sehingga kita tidak membanding-bandingkan. Makanya ulama mengatakan, lihatlah orang yang di atasmu dalam ilmu dan ibadahnya kepada Allah. Lihat dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan kepada Allah, lihat orang-orang yang berada di atasmu. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa dekat dan tunduk kepada Allah. Tapi ingat kata ulama, fanzur ma asfala mink. Lihatlah orang yang di bawah darimu ketika engkau berbicara tentang nikmat, tentang rezeki, tentang harta. Lihat orang-orang yang di bawahmu sehingga engkau mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta, lihat orang di bawah. Ketika kita dikasih Allah sebegini, lihat masih ada orang yang lebih susah dari kita. Inilah yang menghancurkan kita. Kenapa? Suka melihat orang yang di atas. Kalau harta tengok yang di atas, tengok pejabat, tengok begini, tengok begini. Tengok pejabat, tengok konglomerat, tengok pengusaha. Enggak usah. Dalam harta kata ulama, tengok orang. Masih banyak yang membutuhkan, masih banyak yang jauh di bawah kita. Agar kita mampu bersyukur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal yang pertama, bagaimana manusia menyandarkan dirinya untuk memperbaiki dirinya sehingga bisa dia lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Terwujudlah manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Jadikan diri kita dengan memperbaiki diri, introspeksi diri sehingga kita tidak tergelincir dalam kehidupan ini, tidak terbawa dan tergiur dengan kehidupan dunia ini. Inilah kita lihat di negara kita ini. Kenapa tidak maju-maju? Karena kita suka mengaca dan membandingkan orang-orang sebelum kita. Ya, pejabat suka melihat ke belakang. Lihat ke belakang untuk apa? Untuk memperbaiki. Jangan jadikan orang-orang sebelum kita itu sebagai guru kita, jangan. Si ini pada masa dia berbohong, korupsi, jangan. Ambilkan masa lalu itu pelajaran dalam diri kita untuk introspeksi diri, memperbaiki masa yang akan datang. Makanya kita rusak saat ini. Kenapa? Karena kita suka berkaca dengan yang lalu sehingga kita ya minimal seperti itulah. Jangan. Yang lalu itu mereka pun ada kebaikan. Ambil sisi-sisi yang baik dari mereka. Dari pemimpin sebelumnya ambil sisi-sisi baik. Namanya manusia. Tapi kata Allah, jadikan masa lalumu itu jadi pelajaran sehingga apa yang dilakukan mereka dari kebaikan tetap kalian lestarikan. Apa yang mereka kekhilafan dan keburukan yang mereka
lakukan dahulu, tinggalkan. Ini tidak. Keburukan yang dilakukan, ini jadi pelajaran. Jadikan guru, sehingga kita tidak mau merubah diri kita untuk masa yang akan datang. Jangan kita suka mengklaim-klaim orang sebelum kita. Kenapa? Karena kita pun belum tahu apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Makanya Allah ingatkan kita, ya ayuhan nasu taqu, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Wattaqu, kata Allah, bertakwalah lagi. Bertakwa, bertakwa kata Allah. Ya ayuhan nasu taqu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah, takwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang akan engkau kerjakan di masa yang akan datang. Jadi masa yang lalu jadikan pelajaran. Ambil yang baik-baik, lestarikan yang baik-baik. Yang buruk-buruk tinggalkan. Tak usah nyalakan orang lain. Nah, ini yang pertama jamaah rahimakumullah. Takwa itu, tawakal itu adalah tiada lain. Tawakkal 'ala Allah fi islahin nafs. Tawakallah kita kepada Allah. Sandarkan diri kita kepada Allah jamaah rahimakumullah. Untuk apa? Memperbaiki diri kita. Jangan kita lihat-lihat orang lain. Ambil dari orang lain kebaikan-kebaikan dia, tinggalkan keburukan mereka. Jangan keburukan itu terus kita ungkit-ungkit, terus kita buruk-burukkan. Belum tentu kita lebih baik dari mereka. Jadikan kebaikan mereka sebagai kelestarian kebaikan di masa yang akan datang. Keburukan mereka, biarlah itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah kita bahas-bahas lagi. Yang kedua, at-tawakkal 'ala Allah fi tahqiqil umur ad-dunyawiyah. Yang kedua kata ulama, tawakal itu adalah menyandarkan diri kepada Allah dalam mewujudkan segala urusan dunia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, jangan sedikit pun keluar dari koridor dan rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita kerjakan tiada lain untuk menerapkan dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Inilah tawakal jamaah rahimakumullah. Apa itu? Tawakal itu bagaimana kita sandarkan diri kita sehingga dalam kehidupan di dunia ini kita melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kita menerapkan apa yang telah dirambu-rambukan Allah kepada kita manusia. Dan yang terakhir, tawakal itu adalah adamu ma'rifati. Yang ketiga adalah tawakal itu adalah at-tawakkal 'ala Allah fi iqamati dinihi. Yang ketiga, tawakal menyandarkan diri kepada Allah dalam menegakkan agama Allah, menjalankan apa yang ada dalam agama Allah, tegakkan syiar agama Allah. Itulah dia menyandarkan diri, tawakal kita kepada Allah. Jadi tawakal ada tiga: sandarkan diri kita kepada Allah, memperbaiki diri kita. Yang kedua, tawakal kita kepada Allah dalam rangka kita tegakkan agama Allah. Jangan kita benci-benci agama Allah ini. Jangan kita fitnah-fitnah agama Allah ini. Yang ketiga, at-tawakkal fi tahqiqil umur ad-dunyawiyah. Ketiga, tawakal dan penyandaran diri kepada Allah dalam menuntaskan berbagai aspek kehidupan kita di dunia ini. Sehingga apa yang kita kerjakan, usaha yang kita kerjakan, segala macam apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini, berserah dirilah kita kepada Allah, sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, hal-hal atau hambatan-hambatan dalam kita bertawakal kepada Allah. Apa saja hambatan-hambatan? Apa saja hal-hal yang akan
menjauhkan kita dari tawakal kepada Allah. Yang pertama, adamu ma'rifati maqamillah. Ini yang pertama. Orang tak tawakal karena orang tak kenal dengan Allah. Tak kenal Allah mempunyai sifat-sifatnya dan asma-asma'nya. Allah mempunyai sifat dan sifat-sifat Allah begitu agung. Itulah dia yang selama ini kita bilang Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik sampai 99. Kenalkan. Bagaimana kita kenal kepada Allah? Ulama mengajarkan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Apa kata ulama? Man arafa nafsah. Siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbah. Pasti dia kenal kepada Rabb dan Tuhannya. Orang tak kenal Allah karena dia tak kenal dirinya. Siapa dirinya? Dari mana dia berasal? Apa tugasnya di muka bumi Allah ini? Tak kenal dia, makanya tak kenal dengan Allah. Orang-orang pelaku maksiat tak kenal dirinya. Orang-orang yang korupsi tak kenal dirinya, makanya dia tak kenal dengan Allah. Para pembunuh, para pembantai, kita lihat dalam hidup dan kehidupan ini. Kenapa dia bisa berbuat demikian? Tak kenal dia dengan dirinya sendiri. Meskipun dia melontarkan ayat-ayat Allah, meskipun dibacanya ayat-ayat Allah, tapi dalam hidupnya berlaku maksiat, sebenarnya dia hanya mulutnya yang berbicara, tapi dia sebenarnya tak kenal dengan dirinya. Bagaimana dia mau kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hati-hati saat ini. Banyak orang mulut dan lisannya begitu fasih dan lancar membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan ayat-ayat Allah. Memang engkau terpesona, terpedaya dengan tipu muslihat mereka. Tapi sebenarnya mereka tak kenal kepada dirinya, makanya tak kenal dengan Allah. Sehingga hidupnya hanya diperturutkan hawa nafsunya. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang pertama, hambatan kita bertawakal kepada Allah. Kenapa? Kebodohan kita terhadap diri kita. Kita tak kenal diri kita. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, isobatun nafs bil ghurur. Terkontaminasi jiwa kita yang suci yang diberikan Allah ini. Kenapa? Dengan segala bentuk tipu muslihat dunia yang begitu menggiurkan ini. Sehingga muncul kesombongan dalam hidup. Inilah menyebabkan kita tak bisa tawakal kepada Allah. Kenapa? Tertipu, terkontaminasi diri dengan tipu daya dunia. Tipu daya harta, tipu daya jabatan, tipu daya orang-orang yang dekat dengan kita. Sehingga muncul kesombongan dan tak mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mau menyandarkan dirinya? Fatash'uru bi annaha laisat bihajati ahadin. Sehingga dia merasakan tak butuh dengan orang. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya. Inilah selalu ini kita bilang. Kenapa dia susah sedekah? Kenapa dia karena dia merasa dia dapat karena hasil jerih payahnya, banting tulang, peras keringat. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi hal demikian. Dan yang terakhir, jangan lupa, tawakal itu, yang menghambat tawakal adalah al-i'timad 'alal khalq fi qada'il haja. Dia senantiasa bersandar kepada orang lain, kepada manusia, kepada makhluk dalam memenuhi hajatnya dalam kehidupan. Lupa dia. Makanya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di awal surah Al-Quran mengingatkan kita, iyyaka na'budu, ya Allah, kepada engkaulah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau juga kami memohon pertolongan. Sandarkan diri kepada Allah. Jangan sandarkan diri kita kepada selain Allah. Jangan kita sandarkan diri kepada makhluk. Inilah tawakal. Ketika kapal dibangun dengan iman, ketika kapal diisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian kapal tadi dihiasi dengan tawakal kepada Allah, kata Luqmanul Hakim dan kata Sayyidina Umar bin Khattab,
Apa katanya? La'allaka tanju. Semoga dengan 3 hal ini engkau selamat dalam kehidupan dunia ini. Terhindar engkau dari relung-relung dan kerikil-kerikil dalam kehidupan yang bisa menggiurkan engkau dan menggelincirkan dari jalan Allah. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini bangun diri kita dengan iman. Kokohkan dengan takwa kita kepada Allah. Jangan lupa sandarkan diri kita, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan selamat kita terhindar dari godaan setan, godaan yang memperdayakan manusia dari ingat dan zikir kepada Allah. Ingat terakhir Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sempat harta dan anak-anakmu melalaikan engkau dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat kelalaian, itulah dia orang yang rugi dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah menghindari diri kita, menjadikan diri kita orang-orang yang beriman, mantapkan diri kita takwa kepada Allah, serahkan diri kita dengan tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan selamat kita dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia ini, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.